Bolehkah aku bertemu dan melihat kondisi Pak Syukri sekarang, Bu Sutinah? Oh, tentu saja boleh, Pak Kiai. Tetapi tunggu sebentar, aku rapikan dulu pakaian dan tempat tidurnya. Setelah Bu Sutinah merapikan pakaian dan tempat tidur Pak Syukri, Kiai Sulaiman pun kemudian dipersilakan masuk untuk menemui Pak Syukri. Kiai Sulaiman kemudian berbincang-bincang dengan Pak Syukri untuk beberapa saat. Setelah itu, beliau pun izin pamit pulang dan berencana akan membawa Faris cucunya itu esok hari. Setelah sampai di rumah, Kiai Sulaiman pun kemudian mencari Faris dan berbincang-bincang dengannya. Aku tadi telah bertemu Bapak Syukri. Keadaannya memang masih seperti itu. Dia benar-benar membutuhkan orang untuk membantunya. Apa penyakit Pak Syukri itu, Kiai? Dia sakit stroke. Sudah bertahun-tahun, segala sesuatunya harus dibantu. Makannya, minumnya, mandinya, dan juga termasuk buang air besarnya. Hatinya pasti sangat sedih. Sungguh itu suatu ujian yang berat, Faris. Dan sungguh besar pahalamu jika kau mau membantunya dengan ikhlas. Iya, insya Allah, Kiai. Doakan agar aku sanggup menjalani tugas ini dengan baik. Terkadang manusia lalai dan meremehkan tugas yang seperti ini. Padahal, jangankan merawat orang yang sakit, mengunjungi orang yang sakit saja, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akan berfirman seperti ini nanti di hari kiamat, sesuai sabda Rasulullah SAW berikut ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berkata pada hari kiamat, "Wahai anak Adam, aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku?" Jawab anak Adam, "Wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam." Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak menjenguknya? Apakah kamu tidak tahu, seandainya kamu menjenguknya, niscaya kamu akan mendapatiku di sisinya?" Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu. Mengapa kamu tidak memberiku makan? Jawab anak Adam, "Wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku memberi engkau makan, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan meminta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya makan? Apakah kamu tidak tahu, seandainya kamu memberinya makan, niscaya engkau mendapatkannya di sisiku?" Hai anak Adam, aku minta minum kepadamu. Mengapa kamu tidak memberiku minum? Jawab anak Adam, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberi engkau minum, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah Ta'ala menjawab, "Hambaku si fulan minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum. Ketahuilah, seandainya kamu memberinya minum, niscaya kamu mendapatkannya di sisiku." Kau harus menyiapkan mental dan kesabaranmu, Faris. Jangan sampai kau bosan, jengkel, marah, kesal, dan lain sebagainya kepadanya. Insya Allah, setahuku, Pak Syukri itu orangnya tidak suka macam-macam. Dia sebenarnya tidak suka merepotkan orang lain. Tapi bagaimana lagi, kondisinya sudah seperti itu sekarang. Iya Kiai, semoga saja aku tidak akan mengecewakan beliau. Kau akan disediakan sebuah ruangan khusus di sana. Tapi kau tidak harus menginap di sana. Kalau kau mau pulang setiap hari ya tidak apa-apa. Tidur di sini dulu malam hari, lalu besok kembali lagi ke sana. Iya Kiai, nanti aku akan lihat bagaimana baiknya saja. Apakah aku bermalam di sana atau aku pulang setiap hari ke sini. Keesokan harinya, Faris pun datang ke rumah Pak Syukri. Bu Sutinah
senang sekali dengan kehadiran Faris. Setelah minum dan ngobrol-ngobrol sebentar, Faris pun ditunjukkan oleh Bu Sutinah kamar khusus untuknya. Faris meletakkan barang-barang pribadinya di situ. Setelah itu, ia pun segera menemui Pak Syukri di ruangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah anakku. Faris pun berbincang-bincang dengan Pak Syukri. Sekedar kemampuan Pak Syukri tentunya. Ternyata Pak Syukri telah mengalami stroke ini selama 8 tahun. Faris tak bisa membayangkan betapa menderitanya Pak Syukri ini. Selama 8 tahun ia tak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Setiap hari harus selalu dibantu oleh orang lain dalam hal apapun. Untunglah ia masih bisa bicara. Faris pun bergumam dalam hati, "Ya Allah, betapa besarnya nikmat sehat itu. Nikmat yang sering tak disyukuri oleh hamba-hambamu, termasuk diriku. Aku pun terkadang lalai mensyukuri nikmat sehat ini. Ampuni aku ya Rabbi." Tiba-tiba Faris mendengar Pak Syukri mengatakan sesuatu. "Anakku, Faris, tolong aku minum nak." "Oh iya, baik bapak." Faris pun menolong Pak Syukri minum. Dia menuangkan air ke gelas, kemudian mengangkatkan gelas tersebut ke mulutnya Pak Syukri. Pak Syukri pun berusaha meminum air itu. Namun baru seteguk dia meminum air tersebut, tiba-tiba Pak Syukri menangis terseduh-seduh. "Oh, kenapa Pak? Apakah aku telah melakukan sebuah kesalahan?"